proyek modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Kami menyatakan akan tetap kooperatif, menjalankan, mematuhi, dan menghormati segala proses yang sedang dilakukan oleh KPK. Kami akan tetap fokus untuk menjalankan kegiatan bisnis Saranajaya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saudara, saya mendapatkan informasi kalau kasus ini pertama kali dibongkar justru oleh bawahan dari oknum pejabat DKI, bawahan dari tersangka Yori Pinontoan. Yori Pinontoan adalah kepala PD Saranajaya yang menjadi tersangka karena kasus dugaan korupsi tanah di DKI ini. Yori menjadi tersangka informasinya karena kong kali kongnya dibongkar oleh sejumlah bawahannya. Dan saya menuju ke suatu tempat di mana sejumlah bawahannya yang merupakan peniup fluid alias whistleblower ini berlindung. Saya akan menuju ke Lokataru Foundation, saya akan bertemu dengan pelindungnya. Dan saudara, di hadapan saya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Bung Haris Azhar. Bung Haris, justru saya mendengar hal yang luar biasa. Korupsi di Rut Saranajaya, Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pengadaan tanah tahun 2021 dilaporkan oleh bawahannya. Dan bawahannya itu Anda lindungi sebagai peniup fluid. Whistleblower. Betul. Beberapa orang di Saranajaya. Ini BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, milik Pemprov DKI Jakarta. Milik Pemprov DKI Jakarta. Mereka kan punya tugas untuk pengadaan tanah untuk proyek-proyeknya Pemda DKI. Iya. Nah, ternyata dalam pengadaan tanah itu salah satunya yang di Pondok Rangon itu ada markup harga. Dan itu diketahui oleh tim Di Saranajaya? Di Saranajaya, gitu. Dan itu kemudian dilaporkan oleh mereka ke KPK. Jadi ini bukan soal dendam pribadi, bukan. Oke. Anda bisa mengatakan dari mana? Ini bukan dendam pribadi pada dirutnya, tapi Bukan. ini justru nurani mereka yang bergerak. Karena begini, hari-hari begini kan jarang ya ada keberanian berbasis nurani yang melihat fakta atau dipaksa terlibat dalam satu praktek yang diduga itu koruptif. Orang-orang ini berani melaporkan. Padahal kalau dia mau, dia ikut bermain, dapat uang puluhan miliar, bisa jadi karena kerugiannya ratusan miliar. Betul. Dan ketika mereka mengungkap ini, diketahui oleh pimpinan dari Saranajaya, mereka dicarikan masalah dan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Oleh si pimpinan Saranajaya. Ada berapa orang, boleh saya tahu? Tanpa menyebut identitasnya. Ada yang saya ketahui ada 5 orang. 5 orang yang whistleblower, peniup fluid untuk membongkar korupsi ini. Iya, sebetulnya sih lebih dari 5 orang, tetapi 5 orang ini yang akhirnya mau maju menyampaikan apa yang terjadi, dan beberapa dari mereka juga digeledah, dipanggil, diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI. Tunggu sebentar, saya harus adil juga. Apakah juga ada dugaan korupsi kepada 5 orang itu sebelumnya? Dugaannya seperti itu. Di kasus yang lain, jadi mereka dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi untuk satu peristiwa atau proyek yang lain. Oke, artinya ada dugaan korupsi kepada mereka juga. Artinya mereka sempat mau bermain atau gimana kan? Menurut saya, objek perkara yang dijadikan dasar mereka dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi itu adalah proyek lain yang sebetulnya menguntungkan DKI. Jadi memang itu dicari-cari untuk menyerang mereka, para whistleblower ini. Dan ini terjadi setelah mereka melaporkan di rootnya? Ini terjadi setelah mereka membuat laporan kepada KPK. Oke, jadi kronologi seperti itu. Betul. Dan Anda pastikan apa yang dilaporkan menurut Anda itu bukan korupsi, tapi justru menguntungkan Pemprov DKI. Justru itu menguntungkan Pemprov DKI, tidak menggunakan skema APBD sama sekali. Tentu ini menjadi pesan juga untuk kemudian meneliti, mencermati ini, dan membela ketika kemudian dia memang tidak bersalah, mereka tidak bersalah, karena mereka adalah peniup fluid, whistleblower yang membongkar kasus ini. Dan mereka harusnya juga dilindungi oleh KPK. Dan KPK harus bicara ke Kejaksaan Tinggi DKI bahwa kasus tersebut harus duduk bareng dengan KPK, relevansinya di mana, dan mereka jangan diganggu. Iya, memang ini saudara kasus yang luar biasa, karena saya menemukan juga kasus yang terjadi saat ini mirip seperti apa yang terjadi pada 2015 saat Gubernur Basuki Cahayapurnama Ahok. Iya. Dengan, saya katakan mirip karena memiliki maklar yang sama. Satu suami, satu istrinya, kan begitu. Iya. 2015 diduga suaminya, di 2020 yang berperan adalah istrinya lewat perusahaannya. Anda menemukan hal yang sama? Saya menemukan bahwa ini sebenarnya modus permainan soal pengadaan tanah di DKI, atau mungkin di banyak tempat, tapi paling tidak dari skema atau gambaran kasus ini adalah ada modus dan ada pemain yang berulang. Dan tidak tersentuh hukum sebelumnya? Dan tidak tersentuh hukum, dan harus diperiksa. Karena begini, pengadaan tanah itu ada mekanismenya. Misalnya soal harga yang ditentukan lewat appraisal, taksiran dari harga pasarnya.
itu lalu dilihat dari rentetan dari siapa dibeli dan sebelumnya tanahnya dari siapa juga, itu kurun waktunya berapa lama. Dan itu ketahuan kalau memang ada orang yang nyodok di tengah dalam rangka untuk ngambil keuntungan, dia beli dulu, lalu nanti dia harganya dinaikkan. Itu satu. Yang kedua, ada sejumlah syarat yang tidak terpenuhi. Dan itu adalah syarat pembelian tanah, peralihan hak, atau juga pembelian barang dari sebuah BUMD atau BUMN. Nah, ini menurut saya banyak dilanggar. Yang jadi pertanyaan, laporan BPK selama ini tiap tahun, kenapa nggak bunyi? Kenapa harus ada orang yang memberanikan diri? Ini kan anak-anak ini kan sebetulnya terganggu hidupnya. Sampai sekarang begitu? Sampai sekarang. Karena ada ancaman selain juga proses hukum yang diajukan pada mereka. Mereka itu leganya nggak ketulungan hari ini, meskipun mereka masih mempertanyakan keamanan dan kelanjutan kasusnya. Kenapa lega? Ada sedikit perubahan penting, sedikit tapi penting, bahwa ini jadi penyidikan oleh KPK. Oke. Berapa lama dari mereka melaporkan sampai kemudian penetapan tersangka oleh KPK? Berbulan-bulan. Yang 2015, 5 tahun sampai sekarang belum bergerak juga? Belum bergerak. Mudah-mudahan sih ini jadi pintu masuk. Tapi juga bukan sekedar mengungkap modus ya, tapi juga harus penataan regulasi dan memeriksa pemain selama ini. Anda menengarai bahwa ini orangnya itu aja kok? Iya, ada kelompok establis yang menikmati sistem ini. Dan ini selalu bekerja sama dengan oknum pejabat di DKI? Di DKI itu kan informasi ada di sana. Saranajaya juga kepanjangan tangan untuk pengadaan. Informasi ada di sana. Penentuan penggunaan uang juga ada di sana. Nah, ini ada orang-orang lama yang bisa hidup di berbagai musim. Di berbagai pimpinan? Di berbagai pimpinan, zaman Ahok maupun zaman Anies. Jadi juga sebetulnya begini, saya lihat perdebatan pasca Saranajaya ini, ribut lagi tuh, pendukung Anies dan pendukung Ahok. Menurut saya udah berhenti lah. Kalian tuh semua kepancing. Padahal sebetulnya kalau dilihat pelakunya, sebetulnya mereka, siapapun gubernurnya, mereka tetap running the business. Jadi gubernurnya mau dari A sampai Z nggak ngaruh buat mereka? Nggak penting. Kayak banjir, ini kayak masalah banjir, siapapun gubernurnya, masalah banjir tuh ada. Gitu. Itulah DKI. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan whistleblower, peniup fluid membongkar ini? Anda yakin bahwa mereka adalah orang yang lurus, orang yang jujur, dan mereka harus dilindungi, dan mereka punya nurani untuk kemudian membangun good governance, pemerintahan yang baik? Dalam konteks ini, dalam kasus ini, menurut saya whistleblower ini berjasa buat bangsa ini. Berjasa buat negeri ini, berjasa buat DKI. Saya pikir mereka harus digunakan bukan hanya untuk ambil informasi, tetapi juga untuk mengembangkan, membongkar sistem. KPK itu tugasnya kan bukan hanya menjerumuskan orang ke penjara dari sebuah peristiwa, tapi juga membongkar praktek ini dan merekomendasikan penataan kembali. Dan saya pikir Anies Baswedan harusnya signalnya tinggi untuk bikin perubahan yang signifikan. Termasuk juga segera menemui para whistleblower, dengarkan mereka. Begitu. Kalau dibongkar maka akan keluar semuanya nih? Bisa lebih dari satu yang Anda katakan tadi? Kalau di data yang saya punya, sebetulnya ini bukan satu lokasi. Ada beberapa lagi yang lain. Luar biasa. Dan kerugian satu lokasi saja ratusan miliar rupiah, apalagi beberapa yang lain. Kita bisa bikin acara Aiman 10 kali lipat. Bung Haris Azhar, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, kami akan cermati terus dan kemudian tentu berharap bersama-sama untuk mengawal kasus ini. Terima kasih Bung Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation. Terima kasih. Kasusnya 2015, gubernurnya adalah Ahok Basuki Cahayapurnama. Di 2021, gubernurnya adalah Anies Baswedan. Dua-duanya dibohongi oleh oknum pejabat Pemprov DKI. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif.